teman-teman pendengar setia Radio Star FM. Sambut hari Anda dengan obrolan ringan dan menyenangkan, sama seperti hari di mana kamu lagi sama doi. Kami kembali menemani Anda selama kurang lebih 10 menit ke depan dengan seputaran informasi terkini. Namun, kali ini kami bawakan cerita istimewa mengenai salah satu cerita tradisional daerah Melayu yang berjudul Putri Kemuning. Ayo pegangan erat-erat karena kita akan masuk ke dunia fantasi bersama. Tapi teman-teman, sebelum itu mari kita dengarkan salah satu lagu dari penyanyi asal Indonesia yaitu Nicole Zevanya yang dikenal dengan nama panggung Niki dengan judul lagu You Will Be In My Heart. Jadi teman-teman, Niki atau juga Nicole Zevanya memecahkan rekor top 50 global Spotify dengan lagu yang berjudul You Will Be In My Heart yang dikarenakan adanya sentuhan instrumen gamelan di dalam lagu tersebut. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day. Kisah ini dimulai dengan seorang raja yang memiliki 10 putri. Semua putrinya cantik, tetapi putri kuning adalah yang paling dicintai dikarenakan kebaikan dan kemurahan hatinya. Semua bersikap tidak terpuji kecuali putri kuning. Hal ini terjadi dikarenakan kesibukan raja yang tidak memiliki waktu untuk mendidik anak-anaknya, sedangkan sang ibunda telah meninggal karena melahirkan putri kuning dahulu kala. Raja yang terlalu sibuk dengan tugas-tugasnya sampai mengabaikan putrinya, yang menyebabkan kebencian dan kecemburuan tumbuh di antara mereka. Pada suatu hari, raja harus meninggalkan istana untuk menyelesaikan tugasnya. Kakak-kakak putri kuning semakin semena-mena dengan pengasuhnya. Pengasuh yang awalnya bertugas menjaga taman harus melayani mereka. Putri Kemuning dengan sabar membantu untuk merawat taman istana. Saat raja datang ke istana, beliau langsung mendengar tentang perilaku putrinya sehingga dia merasa sedih. Putri Kemuning dihadiahkan sebuah kalung cantik dengan berlian hijau. Kakak-kakaknya diberikan banyak perhiasan, namun mereka iri dengan keindahan kalung putri kuning. Sehingga tanpa sengaja mereka merebut kalung tersebut yang mengakibatkan putri kuning jatuh dan meninggal di tempat. Saat raja datang ke istana, beliau langsung mendengar tentang perilaku kakak-kakak putri kuning. Beliau merasa sedih dengan hal tersebut. Di saat kakak-kakak putri kuning pergi ke danau untuk bermain, di sela-sela tersebut sang raja menghadiahkan putri kuning sebuah kalung cantik dengan berlian hijau. Sedangkan kakak-kakak putri kuning dihadiahkan banyak perhiasan. Namun, kakak-kakaknya tetap merasa iri dengan keindahan kalung putri kuning, sehingga mereka merebut kalung tersebut dari putri kuning, yang mengakibatkan putri kuning tidak sengaja jatuh dan meninggal di tempat. Sang kakak dengan kaget dan sedih membawa putri kuning ke sebuah tempat terpencil untuk dikubur. Sementara itu, sang raja mencari putri kuning di seluruh istana, namun tidak ada yang tahu kemana putrinya pergi. Kakak-kakaknya pun tetap bungkam, membuat sang raja semakin cemas dan marah. Sang raja menyuruh pengawal untuk mencari putri kuning dengan nada yang keras, namun dilakukan pencarian yang intensif. Tidak ada yang berhasil menemukan jejak putri kuning. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, dan bulan berlalu tanpa hasil. Sang raja merasa sedih dan merasa bersalah. Sang raja berpikir bahwa dirinya tidak layak untuk menjadi seorang ayah. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengirim putri-putrinya untuk bersekolah di negeri yang jauh.
Demikianlah para putri raja yang meninggalkan istana untuk mencari pengetahuan dan pengalaman baru di tanah yang belum mereka datangi sebelumnya. Raja sendiri sering termenung di taman istana, sedih memikirkan putri kuning yang hilang tanpa jejak. Suatu hari, tumbuhlah sebuah tanaman yang aneh di atas kuburan putri kuning. Sang raja terkejut melihatnya. Tanaman apakah ini? Batangnya seperti jubah putri, daunnya bulat dan berkilau, layaknya kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi, ucap sang raja. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, ku beri nama Kemuning, ucap raja dengan senang. Sejak saat itu, bunga kemuning mendapatkan namanya yang indah. Tidak hanya itu, bunga kemuning juga memiliki beberapa manfaat. Wanginya yang harum digunakan untuk mengharumkan rambut, batangnya yang dapat dijadikan bahan untuk membuat kotak-kotak yang indah. Sementara itu, kulit kayu dapat diubah menjadi bedak. Bahkan setelah mati pun kemuning tetap memberikan kebaikan dan kenangan akan putri kuning yang baik hati. Itulah salah satu cerita tradisional dari daerah Melayu dengan judul Putri Kemuning yang sudah kami bawakan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada salah kata atau kekeliruan kami dari Radio Star Groove FM, kami ucapkan maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.